Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nurul Yakin. Saya dari 2B Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika diskrit. Nah, di sini akan kita bahas yang pertama adalah kombinatorial, yang kedua adalah graf, yang ketiga adalah pohon. Kalau yang empat itu link video. Oke. Yang pertama, konsep dari setiap materi yang akan kita bahas itu kita akan dibahas rangkuman setiap materi yang dimulai dari kombinatorial, graf, dan pohon. Nah, di setiap materi itu saya akan menjelaskan rangkumannya. Jadi tidak akan secara detail atau secara spesifik. Yang kedua, contoh soal dari setiap materi. Dari setiap bab yang dijelaskan akan diberikan setiap contoh soal untuk Oke, next. Ya, bab yang pertama yang akan kita bahas adalah kombinatorial. Dari pengertiannya, kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusun objek-objek tanpa harus menenumerisasi semua kemungkinan susunannya. Jadi, kombinatorial ini adalah salah satu cabang dari matematika untuk menghitung jumlah penyusun objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Terus, kaidah dasar menghitung. Nah, di sini akan dijelaskan kaidah dasar menghitung. Yang pertama adalah kaidah perkalian, rule of product, dan yang kedua adalah kaidah penjumlahan, rule of sum. Seperti yang kita tahu ya, perkalian seperti ini dan penjumlahan seperti ini. Terus, prinsip inklusi dan eksklusi. Ya, A gabung B sama dengan A tambah B dikurang A iris B. Itulah rumusnya. Lalu, materi yang selanjutnya adalah permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa ada jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Jadi di sini dijelaskan bahwa permutasi itu adalah susunan objek-objek yang memperhatikan urutannya. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n-1 kali n kurang 2 dan seterusnya sampai 2 kali 1 sama dengan n faktorial. Terus di sini ada rumus. Oke, permutasi R dari elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R kurang dari sama dengan N, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Nah, di sini disebutkan bahwa asal rumus dari permutasi ya, P artinya permutasi N, R, N kali N min 1 kali N min 2 dan seterusnya sampai N min R min 1, yang artinya adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Terus kombinasi ya, bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi ya. Ini yang perlu digarisbawahi adalah bentuk khusus permutasi adalah kombinasi. Jadi kombinasi itu adalah suatu urutan-urutan suatu objek. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Jadi dalam kombinasi ini tidak memperhitungkan atau tidak memperhatikan yang namanya urutan. Nah, rumusnya adalah ini. Oke, rumusnya yaitu berasal dari N kali N kurang 1 kali N kurang 2 seterusnya sampai N kurang R min 1 dibagi R faktorial menghasilkan N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial, yang dimana lambangnya adalah C N, R. C N, R sering dibaca N diambil R. Oke, artinya R objek diambil dari N buah objek kombinasi R elemen dari N elemen, atau C N, R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Interpretasi kombinasi. Oke, ada dua. C N, R banyaknya himpunan bagian terdiri dari elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. C N, R cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam himpunan hasil pemilihan tidak pasti. Permutasi dan kombinasi bentuk umum. Nah, ini bentuk umumnya ya. Oke. Terus kombinasi dengan pengulangan. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak satu buah bola. Jumlah cara memasukkan bola C N, R. Masing-masing kotak boleh lebih dari satu buah bola. Tidak ada pembatasan jumlah bola. Jumlah cara memasukkan bola C N tambah R min 1, R. C N tambah R min 1, R sama dengan C N tambah R min 1 N min 1. Nah, di sini juga akan dijelaskan koefisien binomial ya. Kita pelajari waktu SMA bahwa X tambah Y pangkat 0 sama dengan 1, X tambah Y pangkat 1 sama dengan X tambah Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat dan seterusnya ya. Ini mengikuti yang namanya segitiga Pascal. Ini namanya koefisien binomial yang ada di sini 2, 3, 4, 5, 3, 6, 10. Nah, ini segitiga Pascal ya, yang pernah dipelajari waktu SMA ya.
gitu ya Pascal. Oke, prinsip sarang merpati sekarang. Prinsip sarang merpati jika diterapkan dengan baik akan memberikan hanya objek-objek yang ada dan bukan memberitahukan bagaimana mencari objek tersebut dan beberapa banyak. Pada masalah sarang burung merpati, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Prinsip sarang merpati yang dirampatkan. Jika M objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal M per N objek. Peluang diskrit, kombinatorial dan teori peluang probability sebenarnya arah kaitannya. Teori peluang hanya banyak menggunakan konsep pada kombinatorial ya. Jadi peluang diskrit ini menggunakan konsep yang ada di kombinatorial. Ya, ini kebanyakannya kalau dibahas. Misalkan ruang contoh dilambangkan dengan S dan titik contohnya dinamakan dengan X1, X2 S sama dengan ini ya. Oke ya. Definisi misalkan X1, XI adalah sebuah titik contoh di dalam ruang contoh S. Peluang bagi XI adalah ukuran kemungkinan terjadinya atau munculnya XI di antara titik-titik contoh yang lain di dalam S. Sifat peluang diskrit 0 lebih kecil sama dengan PXI lebih kecil sama dengan 1, yaitu nilai peluang adalah bilangan tidak negatif dan selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Dan sigma S sama dengan 1 PXI yaitu jumlah peluang semua titik contoh di dalam ruang contoh S adalah 1. Kejadian event E. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang contoh, misalnya ada percobaan melempar dadu. Kejadian munculnya angka ganjil adalah 135. Kejadian munculnya angka 1 adalah E sama dengan 1. Nah ini peluang kejadian E dalam ruang contoh S adalah PE sama dengan E dibagi S ya. E dibagi S harga mutlak sama dengan sigma dari XI termasuk bilangan E dan P XI. Konsep-konsep guna peluang diskrit ya, ini konsep-konsepnya ya, ada 2, ada banyak sih. Ini yang iris, ini yang gabung, ini yang kurang ya, ini yang contoh yang kedua yang keempat. Oke, konsep-konsep guna pada peluang diskrit. Komplemen peluang bahwa kejadian A, komplemen dari kejadian A terjadi adalah S kurang A per S sama dengan 1 dikurang A per S sama dengan 1 kurang PA. Nah ini seperti biasa 2 contoh soal per bab, jadi bab ini sudah selesai ya. Berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? 1, 2, 3, 4, 5. Jika tidak boleh ada pengulangan angka dan B tidak boleh ada pengulangan angka. Terus contoh yang kedua, di antara 10 orang mahasiswa RPL angkatan 2019, berapa banyak membentuk sebuah perwakilan beranggotakan 5 orang di pemilihan sehingga mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya, dan seterusnya ya ini ya. Nah ini penjelasannya. Yang nomor 1 dengan kaidah perkalian 5 kali 4 kali 3 sama 120 buah dengan rumus permutasi. Oke. Yang B tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi dengan kaidah perkalian. Ya, 125. Jawaban nomor 2. Nah ini ya. Jawaban nomor 2 sesuai dengan apa yang diminta. Itu adalah bab yang kedua yang akan kita bahas. Di sini dijelaskan bahwa graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Definisi graf G, V, E yang di dalam hal ini V himpunan tidak kosong dari simpul-simpul tertais V1, V2 sampai Vn. E himpunan sisi edge yang menghubungkan terpasang simpul. Nah ini jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda. Yang pertama graf sederhana, yang kedua adalah graf tidak sederhana. Kalau dilihat dari gambar juga kita sudah bisa melihatnya bahwa ini yang sederhana dan ini yang tidak sederhana. Terus berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf tak berarah dan graf berarah. Di sini tidak ada arahnya ya, bisa dilihat, dan ini ada arahnya. Oke. Lalu terminologi graf. Nah di sini ada beberapa terminologi graf, yaitu yang harus kita pahami adalah ketetanggaan, adsense, bersisian, insidensi, simpul terpencil, graf kosong, dan derajat. Terminologi graf lama jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V, E, maka sigma V termasuk V vertex D V sama dengan 2 edge. Oke, terminologi graf lintasan pet. Lintasan yang panjangnya dari simpul awal PO ke simpul tujuan PN di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi yang berbentuk PO, E1, P1, E2, P2 dan seterusnya sampai N sampai Pn sedemikian sehingga ini ya hasilnya S1, E2 ya, En. Oke, adalah sisi-sisi dari graf G. Terminologi graf siklus, cycle atau sirkuit. Oke ya, hampir sama seperti yang tadi sih. Lintasan panjangnya dari simpul O, simpul di dalam graf ialah berisi berselang-seling simpul-simpul dan sisi yang terbentuk.
Terminologi graf terhubung connected. Dua buah simbol P1 dan P2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari P1 ke P2. G disebut graf terhubung connected graph jika untuk setiap pasang simpul PI dan PJ adalah dalam himpunan P terdapat lintasan dari PI ke PJ. Ya. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Ya. Di sini termasuk graf yang tidak terhubung. Ini yang terhubung. Ya, sama juga ini. Tidak terhubung. Terminologi graf, upagraf, subgraf, dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan P, E adalah sebuah graf. Adalah P1, E1 adalah upagraf, subgraf dari G jika VI P1. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan P2 adalah himpunan simpul beranggotakan E2 berisian dengannya. Nah ini graf G1 sebuah upagraf dan ini adalah komplement dari upagraf. Komplement artinya terus subset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi subset selalu menghasilkan dua buah komponen. Oke. Graf berbobot, weight graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga bobot seperti di sini ya, contohnya di sini bobot 12, 10, 8, 11, 15, 14, dan 9. Beberapa graf sederhana khusus. Graf lengkap, graf lingkaran, graf teratur, graf bipartite. Graf lengkap ya, jadi grafnya lengkap. Terdiri dari n buah simpul, n per n kurang n-1 per 2. Terus lingkaran graf sederhana setiap simpulnya berderajat 2 ya, jadi simpulnya berderajat 2 dan n simpul dilambangkan dengan Cn. Graf teratur, graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama, jadi setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR per 2. Graf bipartite yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian P1 dan P2. Graf sederhana khusus, nah ini yang lengkap. Contohnya ini lingkaran, terus teratur, dan juga bipartite. Representasi graf, matriks ketetanggaan yang harus diperhatikan, terus matriks persisian dan senarai ketetanggaan. Jadi graf itu bisa direpresentasi dengan ini ya, dengan tiga ini. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Jadi simpul di dalam graf itu tepat satu kali. Sirkuitnya adalah yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton. Terus planaritas graf. Suatu graf disebut planar jika dapat digambarkan dalam bidang tanpa adanya luas perpotongan. Ini ya, ini planar dan ini dan non planar. Sebuah graf dikatakan graf planar bila graf tersebut dapat disajikan secara geometri tanpa adanya ruas yang berpotongan. Sebuah graf yang disajikan tanpa adanya ruas yang berpotongan disebut dengan penyajian planar. Pewarnaan simpul graf dan bilangan kromatik. Pewarnaan graf coloring adalah metode khusus dari pelabelan graf. Pelabelan di sini artinya yaitu pemberian warna dan titik-titik. Jadi pewarnaan simpul ya sudah dijelaskan di sini juga. Dan bilangan kromatik, apa itu bilangan kromatik? Bilangan kromatik adalah jumlah warna minimum yang digunakan untuk mewarnai titik-titik dari suatu graf. G disebut bilangan kromatik dari G dan dinotasikan dengan X G. Penawaran simpul graf Wells-Powell. Algoritma Wells-Powell adalah suatu cara efisien untuk mewarnai sebuah graf. Namun algoritma ini hanya memberikan batas atas, jadi algoritma ini tidak selalu memberikan jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf. Terus kita akan squid Euler. Nah ini salah satu tokoh yang memang sangat berperan penting di bidang matematika, fisika, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah lintasan dan sirkuit. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui tiap sisi dalam graf tersebut tepat satu kali. Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang efektif dalam memberikan lintasan terpendek dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Prinsip dari algoritma Dijkstra adalah mencari titik lokasi dengan pencarian dua lintasan yang paling pendek. Pada setiap iterasi, jarak titik yang diketahui dan titik awal dipengaruhi bila ternyata didapat titik yang baru yang memberikan jarak terpendek. Algoritma lintasan terpendek. Lintasan terpendek adalah jalur yang dilalui dari suatu node ke node lain dengan besar atau nilai pada sisi yang sejumlah akhirnya dari node awal ke node akhir paling kecil. Traveling salesman problem merupakan suatu permasalahan di mana seorang salesman harus mengunjungi semua kota di mana tiap kota hanya dikunjungi sesekali dan dia harus mulai dari dan kembali ke kota asal. Nah ini dua contoh sangat lengkap ya. Seperti apa ya? Nomor satu, diketahui graf dengan
dengan 5 buah simpul. Dapat kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah ini ya, dijelaskan. Persoalan pengaturan tempat duduk. 9 anggota sebuah grup bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari perhitungan pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Ini jawabannya. Penyelesaiannya tidak dapat karena jumlah derajat simpulnya ganjil ini ya. Karena tidak bisa ya simpulnya ganjil. Terus dapat karena jumlah derajat simpulnya genap. Ini ya. 16 dan digambarkan seperti ini. Jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda adalah 9 kurang 1 per 2 sama dengan 4. Ingat ya rumusnya. Terus ini ya gambarnya. Merupakan graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Hutan, forest, hutan ya. Jangan dulu kita berpikir panjang-panjang bahwa hutan itu adalah kumpulan dari pohon yang saling lepas ya, yang sudah kita ketahui. Dan graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalamnya graf terhubung tersebut adalah pohon. Nah, ini adalah contoh-contoh pohon. Oke. Contoh-contoh pohon dan kalau digabung menjadi hutan. Oke. Sifat-sifat pohon, misalkan T sama dengan P, koma E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Oke, ini adalah beberapa pernyataan yang adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam dia terhubung dengan lintasan tunggal, dia terhubung dan memiliki M sama dengan N min 1 buah sisi, dia tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi, dia tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit, dia terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Pohon berakar, pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi diberinya arah sehingga menjadi graf terarah dinamakan pohon berakar rooted tree. Nah, ini ya contohnya. Pohon yang berakar. Pohon biner merupakan pohon M ari yang M sama dengan 2. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini terapan pohon biner. Ada pohon ekspresi, ada pohon keputusan, kode awalan dan kode Huffman. 2 contoh soal perbab. Sebuah pohon mempunyai 2N sebuah simpul berderajat 1,3N buah simpul derajat 2 dan N buah simpul berderajat 3. Tentukan panjangnya simpul dan sisi di dalam pohon itu. Dan yang nomor 2 adalah tentukan lintasan pre-order, in-order, dan post-order pada P berikut. Nah, ini contohnya di contoh soal perbab terakhir yaitu pohon. Dan penyelesaiannya menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat semua simpul di dalam graf adalah 2 kali jumlah sisi, maka M sama dengan N min 1. M adalah jumlah sisi dan N adalah jumlah simpul, maka 2N tambah 3N tambah N kurang 1 sama dengan 6N kurang 1. 11N sama dengan 2, 6N kurang 1 sama dengan 12N kurang 2, 11N sama dengan 2. Jumlah simpul 6N, 6 kali 2 sama dengan 12. Dan jumlah sisi adalah 11. Oke, pre-ordernya ini. Oke, in-order dan post-order. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai yang dibahas yaitu kombinatorial, graf, dan pohon. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.